warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qadri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nufa kulla syarr. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita lagi di majelis yang mulia, di majelis ilmu, majelis yang sangat disukai oleh malaikat-malaikat, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat. Para malaikat ini begitu hormatnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ilmu ini dianugerahkan kepada hamba Allah baginda Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah mengajarkan ilmu-ilmu kepada baginda Adam alaihi salatu wassalam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Maka para malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud menghormat kepada Nabiullah Adam, mereka langsung melaksanakan. Begitu hormatnya para malaikat kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang menyebabkan seseorang kenal kepada Allah, yang menyebabkan seseorang taat kepada Allah, tahu aturan Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan kemuliaan ini bukan hanya sekedar malaikat tunjukkan untuk orang-orang pilihan seperti para nabi, para rasul, tidak. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam At-Tirmidzi, oleh para ulama-ulama hadis yang lain,
bahwa majelis ilmu, majelis mengingat Allah, mengenal Allah, mengingat aturan-aturan Allah supaya orang itu taat kepada Allah, maka majelis tersebut akan dikerumuni oleh para malaikat. Malaikat begitu gembira, mereka berbondong-bondong menyertai majelis tersebut. Maka ketika kita dikasih anugerah bisa duduk hadir di dalam majelis-majelis tersebut, ini sesuatu yang sangat-sangat besar ya, yang akan menyebabkan kemuliaan kita yang sebenarnya, kemuliaan yang diakui oleh penduduk-penduduk langit, yaitu para malaikat. Para malaikat sangat menghormati orang-orang yang di dalam dirinya ada ilmu-ilmu, yang dengan ilmu tersebut orang tersebut kenal kepada Allah, dekat kepada Allah. Kemuliaan yang diakui oleh makhluk-makhluk, khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam majelis ngaji hadis kitab Riyadhus Shalihin. Ngaji hadis ini berarti kita akan ngaji untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk mengamalkan, untuk menyampaikan sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini ngaji hadis. Ketika maksudnya ngaji hadis adalah ngaji, gitu, mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat juga ngaji fikih. Ketika orang itu memaknai ngaji fikih, maksudnya para sahabat itu melihat bagaimana toh praktek wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang enggak pernah ditinggalkan, sehingga disebut dengan perkara wajib atau rukun. Apa toh ketika seseorang itu ya toh sudah mengerjakan wudu, apa yang dilarang, sehingga ketika mengerjakan perkara tersebut wudunya menjadi batal. Jadi mau ngaji hadis, mau ngaji fikih, itu ngaji hal-hal yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman yang belum ada, zaman yang belum lahir Imam Asy-Syafi'i, zaman yang belum lahir Imam Bukhari. Jadi zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada istilah ngaji kitab Sahih Bukhari, itu enggak ada. Kitabnya belum ada, orangnya juga belum ada. Begitu pula memang di zaman sahabat, di zaman tabi'in belum ada ngaji istilahnya fikih madhab Syafi'i. Memang seperti itu, memang belum ada. Lah kenapa kita itu ngaji fikih madhab Syafi'i ya toh? Ngaji hadis menggunakan kitab Sahih Bukhari misalnya, ngaji hadis menggunakan kitab Riyadhus Shalihin misalnya. Karena ulama-ulama seperti ini Riyadhus Shalihin gitu, yang menyusun adalah Imam An-Nawawi. Ini sudah terbukti Imam An-Nawawi itu gitu, urusan hadis
punya sanad, jalur periwayatan. Beliau punya guru, beliau punya guru, beliau punya guru, gitu. Sampai para imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan sebagainya, yang mana kesemua imam-imam ahlul hadis itu juga punya guru, yang mana ujungnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita ngaji fikih madzhab Syafi'i, gitu. Misal menggunakan kitab Fathul Qorib. Mengapa kita menggunakan kitab Fathul Qorib? Karena ini sudah terbukti, gitu. Fathul Qorib ini penyusunnya ini punya guru, nyambung terus sampai Imam Asy-Syafi'i, gitu. Imam Asy-Syafi'i punya guru, nyambung, ujungnya adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya usianya, ilmu itu sama karena semua bersumber dari Rasulullah. Orang belajar tauhid, gitu. Belajar tauhid mengikuti, gitu, apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Loh, tauhid bukannya ikut Rasulullah, memang, gitu. Tetapi kita itu nggak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, maka mesti melalui perantara. Kita itu memang ingin belajar, gitu, fikih Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi melalui jalur perantara sanad yang melalui Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lah kenapa? Karena seseorang itu baik tidaknya agama, lurus tidaknya agama dia itu melihat kepada siapa dia mengambil ajaran ilmu agama itu sendiri. Ibnu Umar menyampaikan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Agama kalian itu ya ilmu, gitu. Ilmu inilah nanti yang akan mewarnai agama kalian. Maka ambillah, gitu. Sebelum mengambil, gitu, ini kita perhatikan, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Kalau kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang kepahamannya itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama kita akan kotor, gitu. Akan terjadi penyelewengan. Maka di zaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ada, gitu, pemikiran sebagian orang, gitu, mengatakan manusia itu menguasai dirinya sendiri, menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Padahal paham seperti ini, gitu, tidak, gitu, diambil dari apa yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ada kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah, ada kaum Jabariyah. Maka supaya agama kita lurus, kita ambil dari orang-orang yang lurus. Kita belajar hadis, kita belajar fikih, kita belajar tauhid, sumbernya itu ujungnya sama, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melanjutkan lagi ngaji hadis kita.
Kita mulai dari bab muraqabah. Pertemuan kali ini bab muraqabah halaman 70. Muraqabah, pengawasan Allah. Muraqabah ini perkara penting, merasa diawasi oleh Allah. Siapapun kalau merasa diawasi oleh Allah, dirinya akan mudah bertakwa. Kalau kita menanamkan sifat muraqabah kepada anak kita, maka anak kita hatinya merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga mudah bertakwa. Ketika mau maksiat, maka takwa itu yang akan, sifat takwa itu yang akan menjadi rem supaya tidak kebablasan melakukan maksiat. Takwa itu akan muncul apabila orang itu merasa diawasi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah adalah zat yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Kita itu beribadah meskipun sendirian, ya, Allah tahu. Ketika kita bersama banyak orang, berjamaah, banyak orang, Allah pun juga tahu. Maka perasaan selalu diawasi oleh Allah ini perlu kita istiqomahkan. Meskipun sendirian ataupun bersama banyak orang, kita istiqomahkan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau bersama orang, gitu, ibadahnya ya hanya karena Allah, bukan mau ditampakkan, dipamerkan kepada orang-orang yang ada. Ketika sendirian, gitu, karena memang dipersembahkan untuk Allah, ibadahnya tetap semangat meskipun sendirian. Tidak ada orang, tetap semangat. Karena apa? Ini hubungan saya kepada Allah. Orang lain, gitu, ada atau tidak ada, saya tetap harus menjaga hubungan baik kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini perasaan selalu bersama Allah itu perlu kita tanamkan dimanapun. Istilahnya zikir hati. Zikir hati itu bagaimana ditanamkan, selalu ingat kita itu diawasi selalu oleh Allah. Ini kalau orang gitu, belajar bahasa Arab, wa huwa ma'akum aynama kuntum, gitu. Ini berarti Allah bersama kita, berarti zatnya Allah di mana-mana, keliru. Bahasa Arab itu ada bahasa, gitu. Kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa yang maknanya hakiki, ada bahasa yang maknanya majazi. Kalau orang memahami, si Fulan selalu bersama saya, Pak Joko selalu bersama saya, makna hakikinya berarti tubuh Pak Joko ya selalu di samping saya. Tetapi kalau orang, ya toh,
ternyata Pak Joko sudah mati, tapi ada orang mengatakan Pak Joko serasa hidup, saya selalu serasa bersama Pak Joko. Itu berarti ya toh kenangan ya toh. Pak Joko tidak bisa hilang dari diri saya, ya maksudnya ya kenangannya, kebaikan-kebaikannya. Bahasa seperti itu lumrah. Bahasa seperti itu lumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada yang tersembunyi. Mau kita itu masuk ke lubang semut yang berada di dalam guanya di tengah hutan belantara, di bawah gunung, di tengah malam yang gelap, yang penuh mendung, gak tampak cahaya rembulan, Allah tetap tahu. Tidak ada yang tersamar dari Allah sedikit. Kalau orang itu tertanam perasaan seperti ini, bagaimana mau melanggar aturan Allah? Betapa malunya. Betapa malu. Kalau kita merasa di depan orang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pantas, itu malu. Karena apa? Merasa di depan orang. Ketika orang tersebut sudah tidak ada, sepi, terkadang timbul perasaan-perasaan berani alias malu untuk berbuat sesuatu itu hilang. Sehingga berani berbuat ini dan itu. Ternyata manusia itu hatinya itu bisa berbulak-balik. Ketika keadaan seperti ini begini, ketika keadaan seperti itu begini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menekankan kepada pentingnya orang itu merasa dilihat oleh Allah. Pada hadis yang telah lalu kita mendengarkan hadis bahwa baginda Muhammad ketika bersama para sahabatnya didatangi oleh seorang yang bertanya tentang Islam, yang bertanya tentang iman, yang bertanya tentang Islam, yang bertanya tentang ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah dengan perasaan yang seakan-akan Allah itu berada di hadapan, sehingga kamu akan mengerjakan sesuatu itu sebaik-baiknya. Kalau perasaan Allah berada di hadapan kamu itu belum muncul di hati kamu, maka munculkan perasaan. Kalau itu belum muncul, munculkan perasaan kamu itu selalu diawasi oleh Allah. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Kalau merasa diawasi itu terkadang yang mengawasi itu tidak diketahui oleh orang yang diawasi. Misal saya duduk di sini, sebetulnya sedang diawasi, tapi siapa yang mengawasi gitu, dari arah mana, dari posisi mana, saya nggak bisa mengetahui. Berarti ini masih ada rasa yang mengawasi itu jauh, yang mengawasi itu posisinya jauh. Tetapi kalau kita itu sedang berada di hadapan orang yang kita hormati,
Kita itu melihat langsung kepada orang yang mengawasi, berarti orang yang mengawasi itu dekat, bahkan di hadapan kita. Maka kalau kita beribadah kepada Allah seakan-akan gitu, melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, itu berarti kedekatan kita kepada Allah itu sangat-sangat dekat. Tapi kalau kita baru dalam tahap merasa diawasi oleh Allah, itu perasaan dekat itu belum sangat dekat, sedekat perasaan seperti seakan-akan melihat Allah. Nah, urusan dekat atau jauh itu apa penting tuh? Yo penting. Kita aja kadang di rumah gitu, duduk sama keluarga gitu. Ketika istri gitu, duduk agak jauh dari kita ingin mendekat, sini loh dekat. Anak kita duduk agak jauh, maka kita sini loh nak, agak dekat sini. Kedekatan itu bagi manusia itu suatu hal yang sangat luar biasa, mempengaruhi suasana hati. Kalau orang itu dekat dengan Allah, suasana hatinya itu nanti akan penuh ingin taat kepada Allah. Kalau hati seseorang itu merasa dekat dengan yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka suasana hatinya itu ingin selalu ya toh, di belakang baginda Rasulullah, sop pertama dalam perjuangan, dalam menghidupkan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Allah Ta'ala berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Pengawasan Allah itu dohir batin. Gerakan-gerakan anggota lahir kita diawasi oleh Allah. Apa yang ada di hati kita, apa yang di hati kita, ini juga diawasi oleh Allah. Maka jangan sampai mata itu berkhianat, jangan sampai hati ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan sudah diketahui. Adapun hadis-hadis dalam bab ini, yang pertama, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dhata yawmin, ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, sadidu sawadis sya'r, la yura 'alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu.
Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral kufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabistu maliya. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Hadis ini sebagaimana yang disampaikan tadi, sebelum-sebelumnya sudah pernah kita bahas. Tetapi dalam bab ini kita akan membaca lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan muraqabah, termasuk hadis tentang seseorang yang menghadap baginda Rasulullah SAW kemudian menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, di saat kami sedang duduk di dekat Rasulullah SAW, pada suatu hari muncullah seorang laki-laki yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Para ulama menceritakan pentingnya seseorang itu menjaga kebersihan ketika datang di majlis-majlis kebaikan, majlis ilmu, majlis zikir, majlis ibadah, sholat berjamaah. Dan pentingnya seseorang saat muda itu semangat dalam majlis-majlis kebaikan. Yang di sini digambarkan seorang laki-laki sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Rambut hitam itu identik dengan muda. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ia duduk di dekat baginda Nabi SAW dengan menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut baginda Nabi SAW dan meletakkan kedua tangan telapak tangannya di atas kedua paha baginda Nabi SAW, yang menunjukkan kedekatan dan supaya orang itu lebih konsentrasi. Duduknya tidak bersandar kepada tiang kah, kepada tembok kah, supaya konsentrasi. Orang itu bertanya, "Ya Muhammad, beritahulah aku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, engkau keluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau pergi ke Baitullah jika engkau sanggup menempuh jalan." Seorang ketika Islam, maka hal-hal yang menjadi pokok ajaran Islam enggak boleh ditinggalkan, Ada 5. Pertama kali syahadat, kedua sholat. Ini orang miskin, orang kaya tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Sehat, sakit enggak boleh. Yang kedua zakat.
ini hanya bagi orang-orang yang memang sudah berkewajiban zakat. Orang-orang miskin tidak. Ini hanya orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Engkau berpuasa di bulan Ramadan, ini pun orang-orang yang mampu. Ketika seorang tidak mampu sebab sakit misalnya, fisiknya tidak sehat, maka diberi ganti kewajiban yang lain. Dan engkau pergi ke Baitullah jika engkau sanggup menempuh jalannya. Ini kemampuan yang ini, ini berkaitan juga dengan harta, berkaitan juga dengan badan. Kalau zakat berkaitan dengan harta, puasa berkaitan dengan badan, sedangkan haji ini gabungan. Mampu secara harta juga mampu secara fisik. Sedangkan sholat ini tidak disyaratkan kaya. Sedangkan sholat ini tidak disyaratkan sehat tubuh. Maka hal yang tidak bisa ditinggalkan seseorang ketika Islam adalah syahadat dan sholat. Orang itu kalau dikasih anugerah bisa sholat itu berarti dikasih anugerah bisa selalu menghadap Allah, dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah itu dekat dengan yang menciptakan apapun di langit, di bumi, di dunia, di akhirat. Itu harusnya itu tenang hatinya, tidak gelisah. Orang itu berkata, engkau berkata benar. Maka kami heran bagaimana ia bertanya kepada baginda Nabi SAW dan juga membenarkan. Orang itu bertanya, beritahu aku tentang iman. Baginda Nabi SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman, tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan salah satu, maka imannya tidak sempurna, batal imannya. Enam-enamnya harus ada. Iman kepada utusan Allah. Maka di sini tidak ada penyebutan iman kepada orang-orang selain utusan Allah. Karena orang sekarang itu ada pemikiran-pemikiran, kalau kamu itu enggak ikut si fulan, maka iman kamu enggak sah. Nah, si fulan itu apa utusan Allah? Bukan, dia hanya seorang imam, seorang pemimpin, bukan utusan Allah, bukan rasul. Lah kalau bukan rasul, dalam hadis Rasulullah itu, yang wajib diimani adalah rasul-rasul Allah. Sedangkan dia bukan rasul Allah. Kok kamu katakan kalau nggak ikut dia, kemudian imannya gagal, imannya rusak, itu bagaimana? Rukun iman itu percaya kepada takdir, beriman kepada takdir. Kok ada orang yang mengatakan nasib kita yang menentukan diri kita sendiri. Padahal apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu berkata, engkau berkata benar. Ini penting rukun iman ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'.
Allah itu tidak seperti selain Allah. Kalau selain Allah itu zatnya itu ada bagian-bagian seperti manusia. Diri manusia itu ada bagian yang namanya wajah, ada bagian yang namanya tangan, ada bagian yang namanya mata. Maka Allah tidak sama seperti manusia yang zatnya ada bagian-bagian yang berbeda-beda, itu tidak. Maka kalau orang memahami zat Allah itu ada bagian yang namanya wajah, ada bagian yang namanya mata, ada bagian yang namanya tangan, itu keliru. Itu tidak sesuai iman kepada kitab-kitab Allah. Orang itu berkata, engkau berkata benar. Orang itu bertanya, beritahukan aku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini berarti dia sangat dekat kepada Allah. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Gitu. Kalau orang merasa diawasi, terkadang nggak tahu. Gitu. Saya misal diawasi oleh ayah saya, tetapi saya tidak tahu posisi ayah saya. Saya tidak melihat ayah saya, berarti ini ada jarak. Tetapi kalau saya melihat langsung ayah saya, berarti ini sangat dekat. Orang itu bertanya, beritahulah aku tentang kiamat. Baginda Nabi SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Malaikat, makhluk gaib gitu, itu nggak tahu tentang kapan datangnya kiamat. Baginda Muhammad SAW juga tidak tahu kapan persisnya datangnya kiamat. Tetapi orang tersebut kok terus tidak memberikan faedah apa-apa tentang urusan kiamat? Enggak. Meskipun tidak tahu kapan tepatnya datangnya kiamat, orang itu harus persiapan untuk menghadapi akhirat, menghadapi kiamat. Kiamat sugro itu ya kematian kita masing-masing. Kiamat kubro itu kehancuran dunia alam semesta ini. Maka persiapan itu harus semakin sungguh-sungguh ketika melihat tanda-tanda. Orang itu pun bertanya lagi, beritahukan aku tentang tanda-tandanya kiamat. Baginda Nabi SAW menjawab, apabila saya perempuan melahirkan tuannya, anak-anak gitu. Sebagian ulama ini memberikan penjelasan nanti akan muncul zaman anak-anak semakin hilang adabnya. Sahaya perempuan gitu, melahirkan tuannya. Jadi orang tua itu diperlakukan seperti sahaya. Kon kerja, golek duit gitu. Anake itu enak-enakan. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Jadi ketika akhlak adab semakin tipis gitu, orang kehilangan sopan santun tata krama, itu tanda dekatnya kehancuran alam semesta. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang dulu bertelanjang kaki, telanjang badan, miskin, pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan, termasuk tanda dekatnya hancurnya alam semesta, dunia dengan segala isinya, itu orang-orang itu yang dulunya miskin-miskin tuh bisa berlomba-lomba meninggikan bangunan.
Ini termasuk isyarat mendekati kiamat tuh orang-orang itu taraf ekonominya itu semakin meningkat. Itu pertama. Yang kedua, teknologi semakin meningkat. Zaman dulu nggak dikenal, gitu. Bangunan itu bertingkat-tingkat. Teknologi bangunan cor, beton eser, itu belum dikenal. Tapi ini sudah. Di zaman-zaman kita ini apa yang disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah terjadi. Taraf ekonomi semakin tinggi. Gitu. Yang miskin apa tetap ada, tetap ada. Tapi miskinnya orang sekarang dengan miskinnya orang dulu berbeda. Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi dan aku menunggu lama. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi malaikat itu sejak zaman utusan Allah pertama kali baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai utusan Allah terakhir kali penutup para nabi para rasul baginda Muhammad SAW, urusan ilmu supaya orang itu semakin dekat kepada Allah, supaya orang itu semakin tahu aturan Allah, itu sangat semangat, sangat cinta, sangat suka, sangat gembira dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu dan seterusnya. Dan ini juga mengisyaratkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu saat itu loh, malaikat Jibril itu juga ikut di majelis tersebut. Memang Allah itu punya malaikat-malaikat khusus yang nanti akan didatangkan ketika seorang itu membuat majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Bahkan di zaman sahabat itu malaikat datang itu ditampakkan di hadapan para sahabat meskipun bukan dalam wujud aslinya. Malaikat Jibril ini sudah dalam wujud laki-laki yang meskipun tidak dikenal oleh orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Kadang orang sekarang itu ya, mungkin saking lemahnya iman atau bagaimana, mana malaikatnya? Loh, kalau di zaman Rasulullah itu majelis ilmu itu terkadang Allah itu tampakkan. Yang datang itu bukan sekedar malaikat-malaikat yang biasa. Malaikat Jibril pun datang di majelis ilmu. Hanya saja menjelma menjadi manusia. Kemudian baginda Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan itu laki-laki yang kemarin itu ikut di majelis kita itu Jibril. Seperti itu. Ini pun mengandung pelajaran juga. Para sahabat itu beriman kepada para malaikat meskipun terkadang tidak tahu siapa sebetulnya orang yang di hadapannya itu ternyata malaikat. Makanya meskipun seseorang itu tidak melihat malaikat, tetap wajib beriman tentang adanya malaikat. Yang dituntut seperti itu. Maka urusan takdir begitu juga. Takdir ini diimani. Meskipun kita itu nggak tahu nanti setelah ngasar saya akan terkena apa, saya akan berada di mana, kita tidak tahu. Tapi kita meyakini apapun yang akan terjadi yang berkaitan yang mengenai kita
itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan sekedar yang akan terjadi, yang sedang terjadi sekarang ataupun yang telah lewat, itu semua berjalan sesuai takdir Allah. Meskipun kalau kita ditanya, nanti kamu itu mau apa? Mau kemana? Setelah di majelis ini nanti kamu akan berada di mana? Kita punya rencana. Tapi yang terjadi adalah yang sesuai takdir Allah. Terkadang orang berencana mau pergi ke sana, tapi takdir Allah itu menentukan pergi ke akhirat. Maka percaya kepada takdir itu bagian dari rukun iman. Mungkin dari apa yang kita kaji, ada yang mau ditanyakan? Kita istiqomahkan ngaji kita ajak saudara-saudara kita ini betul-betul kita rasakan majelis ilmu itu majelis yang akan membahagiakan kita. Termasuk saksi di akhirat itu adalah para malaikat. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu didatangi para malaikat, maka malaikat yang ikut duduk itu akan menjadi saksi bahwa diri kita itu punya hubungan dengan majelis-majelis kebaikan. Ini coba bayangkan, ini Sayyidina Umar ini duduk di majelis yang majelis itu juga didatangi malaikat Jibril. Maka nanti kalau yang menjadi saksi di akhirat malaikat Jibril bagaimana? Ya jelas ya. Jelas arahnya. Akan menjadikan kebahagiaan. Maka bagaimana kita itu sering ya, menghadiri majelis-majelis kebaikan. Dan amalan seperti inilah yang menyebabkan ya, adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang. Para sahabat ya, datang di majelis Rasulullah, kemudian saat itu dikerumuni malaikat, bahkan malaikat Jibril ya, datang menjelma sebagai manusia. Akhirnya ada kesan-kesan ya, karena di samping kanan kirinya itu ada malaikat-malaikat khusus, efek ya, dikancani oleh malaikat itu. Akhirnya efek itu terjadi pada diri para sahabat. Hatinya para sahabat itu akhirnya mirip-mirip hatinya para malaikat. Malaikat itu pokoknya apa perintah Allah kerjakan, apa larangan Allah tinggalkan. Seperti itu. Maka ini nggak bisa didapatkan kalau kita ini tidak hadir dalam majelis-majelis kebaikan. Orang kalau ingin sekedar tahu informasi, ya baca buku, buka internet, tahu informasi. Tapi kalau ingin perubahan hati supaya tambah taat, tambah takwa, tambah merasa diawasi oleh Allah, nah ini harus bikin amalan-amalan. Yang termasuk amalannya adalah orang itu harus menghadiri majelis-majelis kebaikan, kumpul dengan orang-orang saleh. Insyaallah nggih. Insyaallah. Mugi-mugi Allah paring manfaat, paring barokah, berdasarkan asbab hidayah, kebukaipun sedaya kesenan dan barokah, terpun sedaya keawanan karena kecelakaan kaki diri kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara kita, kerabat kita, tangga kita, rencang-rencang kita, adik kampung kita, masyaallah. Kita tutup majelis kita
lawan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.